Nah, ini kecenderungan pada manusia secara umum bahwa seringkali orang tidak mudah untuk mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan. Orang biasanya lebih mudah kalau dia mempercayai sesuatu yang nampak jelas di depan matanya, dia bisa lihat, dia bisa raba, dengan mudah dia akan mempercayai itu. Tapi untuk mempercayai sesuatu yang sama sekali tidak bisa dilihat, itu tidak mudah untuk orang melakukan hal itu. Dan Ibiti tadi adalah contohnya bagaimana dia seorang influencer kebugaran, fitness, yang memberikan banyak pengaruh tentang pola hidup sehat, dan dia tidak mempercayai tentang adanya COVID, sampai akhirnya dia meninggal karena COVID. Gitu. Di sini saya ingin melihat, sama-sama melihat bahwa dalam kehidupan kita ada hal-hal yang memang bisa dilihat dan ada hal-hal yang tidak. Yang sebenarnya tanpa kita sadari sebenarnya kita udah terbiasa dengan kondisi-kondisi seperti itu. Saya ambil contoh sederhana ya. Kalau Anda, saya yakin kita semua pasti punya HP, handphone, dan kalau kita lihat di sana ada tanda sinyalnya, gitu ya. Atau Anda bisa mengirim pesan satu dengan yang lainnya. Kita tidak pernah melihat gelombang elektromagnetik yang ada di sekitar kita. Padahal itu sangat ada, itu real, itu benar-benar ada, gitu ya. Dan kalau tadi kita lihat masalah COVID, mungkin secara kasat mata telanjang kita tidak bisa lihat, tapi ada sarana, ada alat-alat kedokteran, mikroskop atau apapun juga yang bisa membuktikan kalau itu ada. Nah, sekarang masalahnya bagaimana dengan hal-hal yang memang sama sekali tidak bisa dibuktikan atau tidak bisa dilihat dengan kasat mata, gitu. Saya teringat pada waktu cerita Elisa dikepung oleh Raja Aram, gitu ya. Jadi pada waktu itu orang Israel lagi bertempur dengan Aram, kemudian Raja Aram punya siasat untuk menjebak orang Israel di daerah-daerah tertentu. Dan ternyata setiap kali mereka mau ke sana, rencana itu selalu bocor sampai Raja Aram akhirnya marah besar. Dan dia bertanya pada orang-orang pegawainya, siapa yang menjadi mata-mata Israel di kerajaan itu? Terus mereka bilang tidak ada. Yang membuat semua rencana itu bocor karena di Israel ada seorang nabi yang namanya adalah Elisa. Dia adalah pembantu sebelumnya dari pembantu Elia, gitu ya. Dan kemudian setelah Elia diangkat Tuhan ke surga, Elisa menggantikan posisi nabi. Dan Elisa membocorkan itu semua karena dia mendapat pesan dari Tuhan. Dan kemudian Raja Aram sangat marah, dia mengutus utusan untuk menangkap Elisa pada waktu itu. Elisa waktu itu dibantu oleh pembantunya yang namanya Gehasi ya. Kita akan lihat ayatnya di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15-17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu. Pada waktu itu mereka sudah dikepung oleh tentara Aram, gitu ya. Jadi pembantu Elisa dalam hal ini Gehasi, dia keluar dan melihat semua tentara itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang kita perbuat? Itu perkataan Gehasi kepada Elisa setelah dia melihat tentara Aram mengepung mereka. Lalu jawab Elisa maksudnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Itu perkataan Elisa pada Gehasi pada waktu itu supaya dia nggak usah takut. Karena yang menjaga Elisa, yang menyertai mereka, itu lebih banyak dari yang bisa mereka lihat tentara Aram itu. Gitu. Kemudian lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Itu suatu keadaan bahwa tentara Allah ada melindungi mereka walaupun mereka tidak bisa lihat. Nah, ini ada sesuatu hal yang kita harus mengerti bahwa segala sesuatu di sekitar kita tidak selalu yang harus ada yang kita lihat. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita lihat dan itu jauh lebih real, itu jauh lebih nyata, gitu. Dan seperti yang tadi contoh Elisa, bahwa tentara Allah melindungi Elisa pada waktu itu walaupun Gehasi tidak bisa melihatnya. Cerita yang lain mungkin pasti kita dengan sangat familiar waktu Thomas berkata bahwa dia tidak percaya sebelum dia memasukkan tangannya, jarinya ke lambung Yesus. Sampai Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Nah, itu semua kenyataan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah pribadi yang mungkin sampai saat ini kita tidak lihat dan tidak ada alat apapun yang bisa menunjukkan itu semua. Beda dengan virus corona. Kalau virus corona mungkin secara mata kita tidak bisa lihat, tapi ada alat yang bisa mendeteksi itu yang membuat itu bisa nampak dan terlihat. Tapi kehadiran Allah beserta dengan malaikat-malaikat yang melindungi kita, itu tidak ada alat apapun yang bisa membuktikannya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menunjukkan bahwa itu nyata. Tetapi satu hal yang kita perlu tahu bahwa itu semua adalah ada. Itu semua adalah sesuatu yang real di sekitar kita. Dan dia ada melindungi umat Tuhan. Seperti cerita tadi, bagaimana tentara Aram
menyerang itu dan nampak di depan mata Elisa dan Gehazi, tetapi sebenarnya tentara Allah jauh lebih banyak menjagai mereka. Gitu. Dan Paulus katakan seperti ini dalam ayat yang lain, 2 Korintus 4 ayat 18, dikatakan seperti ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Jadi Paulus bilang dia lebih fokus pada hal yang tidak kelihatan ketimbang hal yang kelihatan. Kenapa? Dia bilang karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Jadi jelas saudaraku, dalam kehidupan kita selalu ada yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan jangan lupa, Allah kita walaupun tidak terlihat, tidak kelihatan, itu sesuatu hal yang real, sesuatu hal yang sangat nyata. Dan tadi saya sudah bilang, tidak ada sesuatu yang bisa membuktikan itu kecuali iman. Karena itu kalau kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tadi saya bilang kalau virus corona ada alat yang bisa membuktikan keberadaannya, ada mikroskop mungkin yang sangat canggih yang bisa membuktikan bahwa virus corona memang ada. Tetapi Allah kita itu tidak ada alat apapun yang bisa membuktikan keberadaannya selain iman kita. Karena iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan itu menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Gitu. Dengan iman kita tahu kehadiran Allah. Dengan iman kita tahu bahwa Allah ada bersama kita. Dengan iman kita tahu bahwa Allah menolong kita, Allah mendengar doa kita. Walaupun kita tidak melihat itu semua. Belajar percaya pada hal-hal yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Jangan menggantungkan diri pada hal-hal yang hanya nampak di depan mata. Hanya sesuatu yang kelihatan. Paulus bilang tadi yang kelihatan itu sementara. Sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Makasih sudah menonton.